Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu pada materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah dengan komputer dasar. Sebelum materi ini Ibu lanjutkan, silahkan persiapkan alat-alat tulis kalian, buku IPA kelas 7 dan buku lainnya sebagai buku penunjang. Simak dan perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali seluruh siswa-siswa Ibu dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam kondisi yang sehat ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 4 bagian kedua, yaitu tentang kalor dan pemuaian. Seperti biasanya, persiapkan dirimu, alat-alat tulis, dan dicatat hal-hal yang dianggap penting. Kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Efek pelepasan atau penerimaan kalor dapat mengubah wujud zat. Asas yang mendasari nilai kalor yang dilepas dan diterima suatu zat yaitu asas Black yang berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Secara matematis ditulis atau rumusnya, perhatikan. Q kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, atau Q1 sama dengan Q2. Pengaruh kalor terhadap suatu benda. Banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suatu suhu benda atau zat bergantung kepada A. Massa zat, B. Jenis zat, dan C. Perubahan besar suhu. Satu, kalor mengubah wujud zat. Ini ada dua, A dan B, perhatikan. Melebur, mencair, menguap, mendidih. Kemudian yang keduanya, kalor mengubah suhu benda. Kalor mengubah wujud zat, perhatikan, itu melebur dan mencair, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu zat menjadi cair. Perhatikan rumusnya secara matematis ditulis. Q atau Q itu kalor yang diserap atau dilepas, sama dengan massa zat dikali kalor lebur, ya. Jadi Q sama dengan massa zat dikali kalor lebur. Untuk yang B, menguap atau mendidih, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suatu zat menjadi uap. Secara matematis rumusnya sebagai berikut. Perhatikan di layar. Kalor yang diserap atau dilepas sama dengan massa zat dikali kalor uap. Kemudian yang kedua,
kalor mengubah suhu benda. Ya, digunakan rumus sebagai berikut. Kalor yang diserap atau dilepas sama dengan massa zat dikali kalor jenis dikali perubahan suhu zat. Perhatikan grafik di layar. Ini Y, ini X ya. Perhatikan ada suhu dalam derajat Celcius, ada kalor. Kalau menembus, perhatikan ini adalah S ya. 0 derajat itu ya. Kemudian akan menguap apabila suhu air itu adalah 100 derajat. Mana 100? Ini kan 100, ini angka derajat Celciusnya. Kemudian dia akan menguap apabila 100 ini lebih besar atau dengan 100, dia akan menguap. Ya. Jadi di sini kalornya ya. Ini air, titik leburnya 0 derajat, di bawah ini minus Q1 ya, minus 10 sampai ini minus 10 sampai dengan 0 derajat itu melebur. Kemudian 0 derajat sampai dengan 100 ya, itu akan mendidih ya. Kemudian dari 100 lebih besar sama dengan 100 derajat itu akan menguap. Perhatikan rumusnya ya. Kalor setiap proses, perhatikan angka-angka di sini ya, adalah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Perpindahan kalor. Ya, perhatikan di layar. Perpindahan kalor ada 3. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat jika ujung benda dipanaskan. Ya. Maksudnya, kita memegang setangkai besi, kita bakar atau panaskan di sumbernya, maka ujung besi yang kita pegang akan terasa panas ya. Kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu kalor melalui zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan naik turun air. Ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium. Contoh, badan kita akan terasa panas ketika berada dekat api unggun. Ya, itu contohnya saja. Nanti akan banyak contoh lain. Kemudian materi terakhir tentang pemuaian. Pada bab ini pemuaian adalah materi kita terakhir. Perhatikan dulu ya, lihat dulu jenis-jenis pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses penambahan ukuran atau benda yang massanya tetap akibat kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian ada 3. Pertama, pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang, perhatikan rumus matematikanya. Di sini tulis ini adalah delta ya, tapi membacanya adalah selisih panjang benda. Perhatikan, sama dengan L ini panjang mula-mula L0 dikali alfa. Alfa ini adalah koefisien muai panjang benda dikali dengan suhu ya,
T ini adalah suhu mula-mula atau suhu awal. Jadi panjang sama dengan panjang mula-mula ditambah selisih panjang benda, sama dengan panjang mula-mula ditambah 1. Ibu ulang, panjang mula-mula dikali 1 ditambah alfa dikali perubahan suhu benda. Ini keterangan semuanya. Kemudian kedua, pemuaian zat cair, dan ketiga adalah pemuaian zat gas. Demikianlah materi kita pada bagian kedua, dan ini adalah materi terakhir untuk bab 4. Silakan dicatat hal-hal yang penting untuk kamu pelajari selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.